anggota Pradi yang menjadi anggota Pradi di Cirebon, yaitu Ibu Titin. Beliau ini adalah pengacara dulu dari Sudirman dalam perkara Vina. Selain Sudirman, sama Sakatatar, ya. Jadi dia menjadi pengacaranya mulai tahun 2016, menangani Sudirman dan Sakatatar. Kedatangannya ke sini adalah mohon perlindungan hukum kepada Dewan Pimpinan Nasional, karena dia sebagai pengacara merasa sangat terganggu dalam menangani kasus yang terjadi. Kita tahu selama ini disebut kasus Vina, ya. Ibu Titin ini merasa bahwa ada oknum-oknum tertentu yang melakukan upaya-upaya untuk agar kliennya Sudirman, katanya, agar mencabut kuasa daripada Titin dalam menangani perkara ini. Sehingga yang hadir di sini selain Titin juga ada di sini Beni, ini anaknya, kakaknya Sudirman. Yang ini adalah ibunya Sudirman, dan ini ayahnya Sudirman. Kami sendiri terus terang aja belum pernah ikut menangani kasus ini. Kami hanya kedatangan tamu, teman, sahabat, kolega, teman sekerja, rekan kami itu Ibu Titin. Ya terus terang aja kami Dewan Pradi merasa prihatin, ya. Prihatin karena kalau betul apa yang diceritakan oleh Ibu Titin ini, maka ini adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan di dalam negara kita ini, negara hukum, ya. Karena biar bagaimanapun advokat itu haruslah bebas dan mandiri, dan bebas dari rasa ketakutan, bebas dari tekanan intimidasi siapapun dalam menjalankan tugasnya. Jadi kalau seperti ini terjadi, yang rugi itu adalah masyarakat mencari keadilan. Nah, oleh karena itu, sebelum nanti saya persilahkan Bu Titin dan keluarga bercerita sendiri, kami hanya ingin menyampaikan bahwa kalau betul ini terjadi, kami minta kepada pihak-pihak atau oknum tertentu tersebut yang katanya menurut Bu Titin mengaku polisi, ya, polisi, itu supaya tidak lagi melanjutkan tindakan-tindakan tersebut. Dan kami memohon kiranya agar Kapolri atau Kapolda Jawa Barat mungkin bisa memberikan atensi khusus kenapa hal ini bisa terjadi. Karena di dalam negara hukum ini, terutama Pak Presiden, Pak Jokowi, sudah menyampaikan dan menaruh perhatian terhadap kasus ini dari secara tuntas, maka tidak boleh ada tindakan-tindakan seperti itu. Soal kasusnya, sementara ini kami tidak mencampurinya, karena yang datang ini adalah pengaduan dari seorang anggota kami dari Cirebon. Itu satu. Yang kedua, tadi bersama dengan itu pula, ini Beni dan ibunya Sudirman dan ayahnya akhirnya meminta juga bantuan hukum kepada kami untuk membantu saudara Sudirman ini yang katanya dihukum seumur hidup, yang menurut pengakuannya adalah tidak pernah dilakukan. Nah, terus terang aja juga ini saya jadi teringat di kasusnya Jessica Wongso nih, ya, di mana kami sendiri sekarang ini sedang mempersiapkan untuk PK juga terhadap Jessica Wongso. Nah, tadi sudah saya katakan kepada keluarga, kepada Beni dan juga kepada ibunya dan ayahnya, karena Pradi ini adalah memang suatu organisasi yang juga punya PBH, punya pusat bantuan hukum Pradi, yang memberikan bantuan cuma-cuma, di mana kami ada di seluruh 160 cabang di seluruh Indonesia.
maka seyogianya kami akan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada Sudirman, dengan catatan yang harus memberikan kuasa itu tentunya adalah harus Sudirman. Tadi kami berbincang-bincang, saya tanya di mana Sudirman sekarang, mereka mengatakan belum tahu pasti. Ya, saya katakan bukannya dia narapidana sudah ada di hukum. Kalau narapidana dengan seumur hidup mestinya ada di lapas. Nah, kami nanti akan cek juga apakah dia berada di lapas atau berada di tempat lain. Dan menurut kami kalau dia berada di tempat lain itu tidak tepat. Pasti ada sesuatu hal yang kurang sesuai dengan hukum. Nah, oleh karena itu kami akan coba mengeceknya. Karena bagaimanapun kami tidak bisa bertindak lebih jauh untuk kepentingannya Sudirman kalau Sudirman sendiri tidak memberikan kuasa kepada Pradi. Nah, Pradi tentunya menangani ini tidak harus saya, ya, boleh juga saya, tapi yang penting kami akan butuh tim lah. Kami akan butuh tim, baik yang dari Jakarta maupun dari Cirebon maupun kota terdekat itu dari Bandung atau apakah di sana yang lebih dekat, ya. Dan juga tentunya ada Cirebon juga, karena di sana kita ada DPC Cirebon, ya, ada DPC Bandung dan terdekat, agar bisa memberi bantuan hukum kepada Sudirman ini. Ya, mengenai kasusnya memang saya terus terang aja belum detail, tapi saya sepintas dengan membaca secara cepat dan cerita daripada Ibu Titin ini, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 11 di dalam dakwaannya saja, ada 11 yang didakwa melakukan perbuatan pidana ini. Kemudian di antara 11 tersebut ada 3 orang yang buron. Dari 2 orang yang buron, yaitu saudara Dani dan Andi dan saudara Perong, ya, Peggy Perong, itu dinyatakan buron di dalam perkara ini. Tapi kemudian kita dengar di lintas media bahwa Peggy Perong sudah tertangkap. Yang 2 lagi, berita yang kita dengar katanya itu buronnya itu fiktif, begitu ya, ikutin. Saya membaca dengan cepat di dalam berkas perkara ini sangat-sangat aneh. Logika hukumnya begini: rangkaian peristiwa yang didakwakan dan dituntutnya terdakwa ini, yang kemudian sekarang menjadi terpidana dan sekarang menjadi orang yang sedang menjalani hukuman, mereka ini didakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, ya, 340. Yang mana saya belum melihat dengan jelas di mana perencanaannya dan apa sebab musababnya orang ini berencana membunuh Vina dan Egi. Gak mungkin ada pembunuhan berencana tanpa ada sebab musabab. Pasti ada sebabnya membuat dia merencanakan pembunuhan, dan ada tentunya rencana pembunuhan itu. Itu nanti akan kita teliti nanti dalam rangka membuat PK-nya. Tetapi yang membuat kami sekarang ini menjadi merasa aneh adalah kalau rangkaian peristiwa itu adalah 11 orang melakukannya, kemudian dikatakan semuanya 8 dari 11 ini mempunyai peran masing-masing, di mana salah satu yang spesifik saya di sini ada namanya Dani dan Andi yang dikatakan buron dan sampai sekarang dan akhirnya dikatakan fiktif, begitu ya penceritanya. Dani dan Andi ini fiktif, tetapi Peggy katanya ketangkap. Maka menjadi pertanyaan kita, di dalam dakwaan yang disebutkan Andi dan Dani itu didakwa di sini melakukan perbuatan pembunuhan dengan cara diantaranya banyak perbuatan, dia memukul dan sebagainya. Tapi satu yang paling penting, bahwa Dani dan Andi
mereka berdua membawa Vina dan si Eki, berempat ini bersama si Peron dan si Rivaldi. Mereka berempat inilah dengan menggunakan motor membawa Vina dan korban Eki ke flyover, yang katanya kalau dia diletakkan di flyover seakan-akan dia menjadi korban kecelakaan. Dan katanya korban ini, si Eki ini juga diapit sepeda motor oleh mereka masing-masing, berarti kan dua orang bawa motor ke sana. Pertanyaannya, kalau di dakwaan dan dia dihukum untuk gara-gara dia mengikut pembunuhan dan diantaranya perannya dia membawa korban ini dari tempat kejadian ke flyover, dan sekarang pihak penyidik mengatakan bahwa Dani dan Andi itu adalah fiktif, berarti perkara ini berpotensi fiktif loh. Lantas siapa yang membawa si korban ini sesungguhnya dari flyover, dari tempat kejadian ke flyover? Sedangkan di dalam dakwaan ini perkara ini kan Dani disebutkan dan Andi ikut. Oke, kalau yang lain itu Rivaldi dan Peron ada ketangkap orangnya. Tapi kalau dua ini mengutul fiktif, berarti cerita di dalam dakwaan ini kita dugaannya berdugaan fiktif. Karena katanya di sini mereka lah yang membawa mayat itu dari tempat kejadian ke flyover. Nah kalau Dani nggak ada, bagaimana caranya mayat ini pindah ke flyover kalau itu dua orang itu fiktif? Terus terang aja masih banyak sebenarnya saya lihat, tapi ini yang menjadi perhatian saya dengan cepat saya baca tadi ini. Kalau fiktif, benar ya, nggak salah saya, Dani dan Andi fiktif ya. Nah kalau betul itu Dani dan Andi fiktif, maka berarti cerita yang dalam cerita dakwaan ini pun adalah kita duga adalah fiktif. Nah kalau ini diduga fiktif, berarti ini perkara ini kita duga menjadi fiktif pun. Karena ada peran orang membawa mayat dari suatu tempat ke sana, dituduh dilakukan oleh Andi dan Dani, tapi ternyata orang itu tidak ada. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah ini adalah merupakan hal-hal yang kami lihat, upaya yang bisa kami gunakan nanti mungkin untuk mengajukan PK. Tapi keberadaannya tentunya kami masih perlu menyelidiki lebih dalam. Ini masih analisis ya. Bukan kami menuduh macam-macam, tapi kami mencoba menganalisis secara hukum bahwa ini keanehan yang sangat luar biasa kalau betul faktanya seperti itu. Ya. Jadi memang ini patut memang harus kita selidiki. Ya, mudah-mudahan tim nanti bisa lebih lanjut, dan saya minta bantuan kepada pihak Polri. Kalau nanti tim daripada Pradi datang bisa berkunjung kepada Sudirman, karena menurut mereka ini Sudirman ini mereka katakan istilah tadi idiot sebenarnya. Ya begitu istilahnya gitu kalian ya, kurang dia bawa rata-rata lah. Jadi dia tidak bisa membedakan yang baik. Makanya tambah pun hanya SD doang. Ya dia bilang istilahnya idiot tadi ya. Artinya dipanggil idiot karena di bawah rata-rata keadaannya katanya. Nah, jadi kita juga harus perlu juga mengecek apakah perlu ini diperiksakan kepada psikiater tentang apakah betul-betul ini adalah memang orang yang cakap bertindak atau tidak. Kalau dia betul-betul cakap bertindak, berarti kita harus lihat dia harus diberikan kebebasan untuk bisa memilih seorang advokatnya. Ya, karena dengar kabar katanya, saya nggak tahu, katanya Sudirman juga udah diperiksa dan perkara sekarang ini, tapi ini hanya kabar burung katanya, apakah betul, dan dia mengatakan dia menuduh bahwa Peggy benar, katanya begitu ya, kira-kira ya, informasi. Nah apapun itu kami tidak mau berspekulasi, yang pasti bahwa hari ini kami hanya menjelaskan pada ibu bapak sekalian bahwa inilah Ibu Titin, anggota Pradi yang tentunya kami sebagai Dewan Pimpinan Nasional Pradi, kami punya cabang 190 cabang di seluruh Indonesia, punya anggota kami hampir lebih kurang 70.000. Kami punya kewajiban hukum, punya kewajiban moral. Sangat
sangat tersanjung bisa hadir di sini. Karena sebetulnya saya lakukan sejak 2016-2017. Saya dulu nggak ngerti apa sih yang terjadi, kenapa saya begitu sulit memberikan fakta yang sebenarnya. Banyak hal yang terjadi yang nggak mungkin saya ceritakan secara detail. Bahkan di pengadilan nggak ada yang percaya kalau ada sidang yang itu dibukanya mulai jam 18.45 di Cirebon. Sebenarnya itu nggak lazim, tapi nggak ada yang mengekspos secara luar biasa. Waktu itu saya sudah meminta bantuan teman-teman media, ini ada yang salah, tetapi justru wartawan dari media Jakarta itu ditantang wawancara dengan saya harus memblow up kekejaman geng motornya. Dari dulu saya yakin betul yang ditangkap itu tidak terlibat dalam perkara itu, karena antara bukti yang dihadirkan, antara hasil visum dengan tuntutan itu jauh berbeda. Dalam tuntutan itu terlalu sadis perlakuannya, sementara dari bukti visum dan barang bukti yang dihadirkan tidak sedikit pun mendekati kebenarannya. Saya sudah coba lakukan berbagai hal. Di 2016 saya sudah pernah lapor ke Propam Polda Jabar. Saya sudah pernah ke Komnas HAM di tanggal 13 September 2016. Kemudian pada sidang Sakat Tatal yang begitu digempur dan tidak seperti peradilan anak, saya sudah juga melakukan upaya ke Komisi Yudisial. Cuma tidak ada satupun yang berhasil. Ketika Sakat Tatal divonis 8 tahun, saya waktu itu sakit banget. Saka, takdir kamu ada di sini. Saya nggak ngerti harus ngapain lagi. Kemudian ketika perkara ini ramai, sebetulnya saya sudah tidak nyaman. Saka sampai kasasi juga saya dampingi, saya yang buat. Tetapi banyak hal. Ketika saya mengirimkan memori banding dan kontra memori banding, pengadilan negeri juga tidak mengirimkan. Akhirnya putusannya tetap ada putusan pengadilan menguatkan pengadilan negeri. Mungkin kembali langsung aja, apa yang Ibu Titin alami kemarin itu? Nah, kemarin saya sebetulnya sudah ini, tetapi keluarga Sudirman didatangi oleh polisi akan dibawa ke Polda tanpa surat apa-apa, dan ini langkah saya sebetulnya berat. Kalau saya masuk ke ini, saya khawatir kalau ini informasinya penyidikan, saya khawatir dianggap menghalangi penyelidikan. Itulah sebabnya saya hanya mencoba keluarga Sudirman tetap aman. Keluarga Sudirman juga pernah mengungsi di rumah saya karena ketakutan. Cuman untuk detailnya seperti apa bisa ditanyakan kepada apa yang terjadi. Karena intimidasi itulah saya akhirnya melaporkan kepada Bapak Ketua DPR. Karena saya juga sudah merasa tidak nyaman. Saya juga merasa sendiri dan saya tidak akan sanggup menyelesaikan masalah ini sendiri. Saya tidak akan sanggup. Itulah sebabnya saya mengajukan permohonan perlindungan, karena saya juga sudah tidak tahu bagaimana langkah saya untuk hal-hal yang apa sih berkaitan dengan kepolisian dari yang dilakukan oleh kepada keluarga Sudirman. Hanya langsung aja sama yang paling tahu, yang paling merasakan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.